Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Kurniawan Effendi, NIM 710141929. Di video kali ini, saya akan menjelaskan metode pembelajaran Think, Pair, and Share. Sebelum ke pembahasan inti, marilah kita ketahui bersama apa itu metode pembelajaran Think, Pair, Share. Strategi Think, Pair, Share atau biasa dikenal dengan TPS atau berpikir berdasarkan berbagi adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Metode pembelajaran Think, Pair, and Share ini berkembang dari penelitian belajar kooperatif dan waktu tunggu. Pertama kali dikembangkan oleh Frank Lehman dan koleganya di Universitas Maryland, menyatakan bahwa Think, Pair, and Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua resitasi dan atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengandalkan kelas secara keseluruhan. Dan prosedur yang digunakan dalam Think, Pair, and Share dapat memberi siswa lebih banyak waktu berpikir untuk merespon dan saling membantu. Guru memperkirakan hanya melengkapi penyajian singkat atau siswa membaca tugas atau situasi yang menjadi tanda tanya. Guru menginginkan siswa mempertimbangkan lebih banyak apa yang telah dijelaskan dan dialami. Guru memilih menggunakan Think, Pair, and Share untuk memberikan tanya jawab kelompok keseluruhan. Metode pembelajaran Think, Pair, and Share memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain. Metode Think, Pair, and Share memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan lain dari pembelajaran ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. Ada beberapa manfaat yang ditimbulkan dari penerapan metode pembelajaran Think, Pair, and Share. Yang pertama, para siswa menggunakan waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugasnya dan untuk mendengarkan satu sama lain. Ketika mereka terlibat dengan kegiatan Think, Pair, and Share, lebih banyak siswa yang mengangkat tangan mereka untuk menjawab setelah berlatih dan dalam pasangannya. Para siswa mungkin mengingat secara lebih sering, penambahan waktu tunggu dan kualitas jawaban mungkin menjadi lebih baik. Manfaat lain yang ditimbulkan oleh metode Think, Pair, and Share yaitu para guru juga mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berpikir ketika menggunakan Think, Pair, and Share. Para guru dapat berkonsentrasi mendengarkan jawaban siswa, mengamati reaksi siswa, dan mengajukan pertanyaan tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran metode Think, Pair, and Share. Ciri utama pada model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share adalah 3 langkah utamanya yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran, yaitu langkah Think atau berpikir secara individual, kemudian ada langkah Pair atau berpasangan dengan teman sebangku, dan langkah Share atau berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Think atau berpikir secara individual. Pada tahap Think, guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran, dan siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pada tahapan ini, siswa sebaiknya menuliskan jawaban mereka. Hal ini karena guru tidak dapat memantau semua jawaban siswa, sehingga melalui catatan tersebut, guru dapat mengetahui jawaban yang harus diperbaiki dan diluruskan di akhir pembelajaran. Dalam menentukan batasan waktu untuk tahap ini, guru harus mempertimbangkan pengetahuan dasar siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, jenis dan bentuk pertanyaan yang diberikan, serta jadwal pembelajaran untuk setiap kali pertemuan. Kelebihan dari tahap ini adalah adanya think time atau waktu berpikir yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir mengenai jawaban mereka sendiri sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh siswa lain. Selain itu, guru dapat mengurangi masalah dari adanya siswa yang mengobrol, karena tiap siswa memiliki tugas untuk dikerjakan sendiri. Karakteristik yang kedua yaitu pair atau berpasangan dengan teman sebangku. Langkah kedua ini, guru meminta para siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan. Interaksi selama periode ini dapat menghasilkan jawaban bersama. Biasanya, guru mengizinkan tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan.
Setiap pasangan siswa saling berdiskusi mengenai hasil jawaban mereka sebelumnya, sehingga hasil akhir yang didapat menjadi lebih baik, karena siswa mendapat tambahan informasi dan pemecahan masalah yang lain. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu share atau berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas. Pada langkah akhir ini, guru meminta pasangan-pasangan tersebut untuk berbagi hasil pemikiran mereka dengan pasangan lain atau dengan seluruh kelas. Pada langkah ini akan menjadi lebih efektif jika guru berkeliling kelas dari pasangan satu ke pasangan lainnya, sehingga seperempat atau separuh dari pasangan-pasangan tersebut memperoleh kesempatan yang untuk melapor. Langkah ini merupakan penyempurnaan dari langkah-langkah sebelumnya, dalam arti bahwa langkah ini menolong agar semua kelompok menjadi lebih memahami mengenai pemecahan masalah yang diberikan berdasarkan penjelasan kelompok lain. Hal ini juga agar siswa benar-benar mengerti ketika guru memberikan koreksi maupun pengulangan atau penguatan di akhir pembelajaran. Setelah kita mempelajari langkah-langkah dari penerapan metode Think, Pair, and Share, lalu apa yang mendasari metode Think, Pair, and Share ini? Model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share dilandasi oleh teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah dan menemukan segala sesuatu untuk dirinya. Menurut teori konstruktivisme, siswa sebagai pemain dan guru sebagai fasilitator. Guru mendorong siswa untuk mengembangkan potensi secara optimal. Siswa belajar bukanlah menerima paket-paket konsep yang sudah dikemas oleh guru, melainkan siswa sendiri yang mengemasnya. Bagian terpenting dari teori konstruktivisme adalah bahwa dalam proses pembelajaran, siswalah yang harus aktif mengembangkan kemampuan mereka, bukan guru atau orang lain. Mereka harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.